Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Kali ini kita akan melanjutkan pelatihan mandiri Merdeka Belajar untuk topik 3, yaitu perencanaan pembelajaran SMK. Langsung saja Bapak Ibu, kita mulai dengan mengakses di guru.kemdikbud.go.id. Kemudian seperti biasa Bapak Ibu scroll ke bawah untuk membuka pelatihan mandiri. Pada topik perencanaan pembelajaran SMA SMK ini tersedia 3 modul pelatihan, di mana modul pertama yaitu kurikulum operasional satuan pendidikan, yang kedua adalah membuat dan memodifikasi modul ajar, dan yang ketiga adalah refleksi dalam pembelajaran. Kita mulai saja untuk modul yang pertama. Silahkan Bapak Ibu buka terlebih dahulu untuk mempelajari materinya. Dalam modul 1 KOSP ini, Bapak Ibu disediakan 2 materi utama, yaitu visi misi dan budaya satuan pendidikan, dan yang kedua adalah merumuskan ATP dan TP. Untuk mempelajari silakan Bapak Ibu klik, ikuti dan buka aktivitas yang ada dengan cara menonton video pembelajarannya. Baiklah Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu mempelajari materi yang ada dalam materi 1, yaitu visi misi dan dalam satuan pendidikan, maka yang berikutnya Bapak Ibu adalah mengerjakan latihan pemahaman. Kita mulai saja. Di sini tersedia 2 pertanyaan utama. Yang pertama, pada pilihan berikut pernyataan yang salah mengenai visi dan misi, yaitu ini Bapak Ibu, visi tidak harus selalu ideal. Klik jawab, kemudian klik lanjut. Pertanyaan nomor kedua, budaya sekolah ditentukan oleh perwakilan seluruh warga sekolah. Klik jawab dan klik lanjut. Kemudian selamat, Bapak Ibu telah memahami materi 1, visi dan misi satuan pendidikan. Yang berikutnya Bapak Ibu tinggal klik kembali ke materi dan mengisi refleksi yang ada, di mana di sini disediakan pertanyaan. Jika boleh berandai-andai, sekolah impian Ibu dan Bapak guru itu sekolah yang bagaimana? Silakan Bapak Ibu ketikkan untuk menjawab refleksi Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu menuliskan refleksi untuk materi yang pertama, selanjutnya Bapak Ibu tinggal melanjutkan untuk materi yang kedua, yaitu merumuskan ATP dan TP-nya. Silakan Bapak Ibu klik. Di sini tersedia beberapa aktivitas, ada yang berupa PDF dan ada juga yang berupa video. Silakan Bapak Ibu pelajari terlebih dahulu aktivitas yang ada untuk memahami materinya. Setelah Bapak Ibu mempelajari seluruh aktivitas yang ada, yang berikutnya harus Bapak Ibu lakukan adalah mengerjakan latihan pemahaman. Silakan Bapak Ibu klik. Tersedia 2 pertanyaan latihan. Yang pertama, sebelum merumuskan tujuan pembelajaran, kita perlu menyusun alur tujuan, menguraikan capaian, memahami karakteristik. Jawaban yang benar adalah semua benar. Klik jawab, klik lanjut. Pertanyaan nomor 2, apa langkah pertama yang perlu dilakukan saat merumuskan ATP? Maka jawabannya sudah pasti memahami CP dan karakteristik mata pelajaran. Klik jawab, klik lanjut. Selamat, Bapak Ibu dianggap telah memahami materi terkait dengan merumuskan ATP dan tujuan pembelajarannya. Kembali ke materi. Yang berikutnya harus Bapak Ibu guru lakukan adalah mengisi cerita reflektifnya. Di sini ditanyakan hal apa yang membuat Ibu dan Bapak guru menyukai mata pelajaran yang saat ini diampu. Silahkan Bapak Ibu mengetikkan dulu refleksi Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu mengisi cerita refleksi, maka yang berikutnya kita kembali
ke materi utama, dan di sini disediakan post test untuk materi modul yang pertama, yaitu kurikulum operasional satuan pendidikan. Langsung saja Bapak Ibu, kita kerjakan post testnya. Seperti biasa disediakan pedoman mengerjakan post test. Kita langsung saja dengan cara mengeklik mulai kerjakan post test. Di sini disediakan 8 pertanyaan. Pertanyaan pertama, perhatikan langkah dalam penyusunan visi dan misi sekolah berikut. Yang pertama, wawancara. Yang kedua, pemilihan informasi yang relevan. Yang ketiga, analisis karakteristik atau konteks sekolah. Yang keempat, merumuskan misi. Kelima, merumuskan visi. Urutan yang tepat dalam menyusun visi misi sekolah adalah wawancara, analisis karakteristik, informasi, kemudian merumuskan visi, baru merumuskan visinya. Berarti yang Bapak Ibu, klik selanjutnya. Pertanyaan kedua, Bu Miska adalah kepala sekolah di lingkungan kota besar. Setelah melakukan wawancara, ia mendapatkan data harapan warga sekolah sebagai berikut. Yang pertama, sekolah melahirkan generasi yang positif dan semangat. Yang kedua, sekolah dapat melahirkan murid yang cerdas. Yang ketiga, semua warga sekolah saling menghargai dan menghormati. Yang keempat, sekolah mencetak murid yang unggul dalam teknologi. Dengan menganalisis konteks di atas, maka visi sekolah yang sesuai adalah yang ini Bapak Ibu, mencetak lulusan cerdas, unggul dalam iptek dan berwawasan global dengan berlandaskan Pancasila. Klik selanjutnya. Pertanyaan nomor 3. Budaya sekolah itu merupakan pola asumsi-asumsi dasar, nilai, norma, dan keyakinan yang dipegang bersama oleh seluruh warga sekolah. Sudah pasti pernyataan ini adalah benar. Klik selanjutnya. Soal post test nomor 4. Pemerintah berupaya untuk mewujudkan lingkungan belajar sekolah yang nyaman dan aman dengan membuat beberapa peraturan terkait yang bukan merupakan aturan untuk mewujudkan hal tersebut, kecuali Permendikbud nomor 23, betul. Permendikbud nomor 64 kawasan tahan parkok, betul. Permendikbud 82 tentang pencegahan tindak kekerasan, betul. Permendikbud nomor 18 tahun 2016 pengenalan lingkungan sekolah, baru, betul. Maka yang salah adalah yang D Bapak Ibu, karena yang benar adalah Permendikbud nomor 8 tahun 2016 tentang buku yang digunakan dalam satuan pendidikan. Kita klik selanjutnya. Pertanyaan nomor 5. Perhatikan beberapa komponen berikut. Yang pertama, merumuskan alur tujuan. Yang kedua, menguraikan capaian pembelajaran. Yang ketiga, menentukan tujuan pembelajaran. Yang keempat, menentukan metode. Yang kelima, memahami isi CP. Yang keenam, menentukan rencana asesmen. Urutan yang direkomendasikan dalam membuat perencanaan pembelajaran dari capaian pembelajaran adalah yang B Bapak Ibu. Kalau sudah, kita klik selanjutnya. Pertanyaan ke-6. Berikut pernyataan yang salah mengenai ATP dan TP. Yang salah Bapak Ibu, maka sudah pasti setiap guru harus mengacu pada ATP yang sama. Klik selanjutnya. Pertanyaan nomor 7. Bu Ika adalah seorang guru sejarah. Ia sedang menyusun ATP untuk materi kerajaan Islam. Dalam melakukan hal ini, menurut Bu Ika, peserta didik perlu belajar menganalisis kerajaan Islam dalam ruang lingkup lokal, nasional, dan global. Hal ini artinya Bu Ika memahami bahwa dalam penyusunan ATP harus mempertimbangkan keterkaitan antar tujuan pembelajaran. Klik selanjutnya. Pertanyaan nomor 8. Perhatikan pengaturan waktu belajar yang disusun berikut. Yang pertama, mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPA diajarkan dari jam 7 sampai jam 12 dalam semester 1. Yang kedua, dalam 1 tahun ajaran pembelajaran IPS dibagi ke dalam 4 waktu dengan masing-masing 3 bulan. Mata pelajaran geografi, sejarah, ekonomi, sosiologi diajarkan secara bergantian di setiap semester. Semester 1 untuk geografi dan sejarah, semester 2 untuk ekonomi dan sosiologi. Pengaturan waktu belajar seperti di atas merupakan contoh pengaturan belajar dengan mode sudah pasti blok Bapak Ibu. Bila mana seluruh pertanyaan sudah terchecklist, maka kita klik cek ulang jawaban. Pastikan semua soal sudah terjawab dan sudah benar. Bila mana sudah, klik kumpulkan. Luar biasa pemahaman Bapak Ibu terkait dengan materi KOSP sudah sangat baik.
Yang berikutnya kita akan mempelajari modul yang kedua, yaitu membuat dan memodifikasi modul ajar. Kita klik kembali ke modul, kembali lagi. Nah, yang berikutnya adalah modul 2. Baiklah Bapak Ibu, kita akan mempelajari modul 2, yaitu membuat dan memodifikasi modul ajar. Langsung saja Bapak Ibu, kita klik pelajari materi. Dalam modul kali ini disediakan 3 materi yang utama, yaitu pemahaman bermakna dan pertanyaan pemantik. Yang kedua adalah merancang asesmen pembelajaran, dan yang ketiga adalah merumuskan modul ajar. Kita pelajari materi yang pertama. Di sini disediakan satu video tutorial tentang pemahaman bermakna dalam pertanyaan pemantik. Silahkan Bapak Ibu klik untuk mempelajari materinya. Ketika Bapak Ibu telah mempelajari aktivitas yang ada, maka selanjutnya adalah latihan pemahaman. Silahkan Bapak Ibu klik untuk mengerjakan latihan pemahaman berikut. Pertanyaan pertama, berikut yang bukan kriteria pertanyaan pemantik adalah, maka yang pasti dapat dijawab tanpa perlu penyelidikan oleh murid. Karena yang bukan Bapak Ibu, klik jawab, klik lanjut. Selamat, latihan pemahaman terkait materi pemahaman bermakna dan pertanyaan pemantik sudah selesai. Yang berikutnya adalah kembali ke materi. Yang harus dilakukan berikutnya adalah Bapak Ibu menulis refleksi terkait dengan ketika sekolah dahulu adakah pelajaran yang tidak mau diikuti padahal tidak paham hingga dengan saat ini, mengapa kita belajar hal tersebut. Silakan Bapak Ibu ceritakan dalam kolom yang disediakan. Ketika Bapak Ibu telah mempelajari dan mengisi cerita refleksi untuk materi yang pertama, maka yang selanjutnya Bapak Ibu kerjakan adalah mengeklik materi yang kedua, yaitu merancang asesmen pembelajaran. Silakan Bapak Ibu buka seluruh aktivitas yang ada untuk memahami materinya. Ketika Bapak Ibu telah mempelajari seluruh aktivitas yang ada pada materi merancang asesmen, maka yang berikutnya adalah Bapak Ibu klik latihan pemahaman. Di sini disediakan 2 pertanyaan. Yang pertama, indikator pencapaian kompetensi dibuat untuk memastikan tujuan pembelajaran tercapai, membuat pengukuran yang terarah, memudahkan dalam perancangan asesmen. Jawabannya adalah semua benar. Klik jawab, klik lanjut. Pertanyaan kedua, saat merancang asesmen kita menentukan hal-hal berikut kecuali pertanyaan pemantik. Klik jawab, klik lanjut. Selamat, latihan pemahaman untuk materi merancang asesmen pembelajaran dianggap telah selesai. Kembali ke materi. Yang berikutnya Bapak Ibu ketikkan cerita refleksi Bapak Ibu. Di sini ditanyakan, saat menjadi murid dahulu bagaimana perasaan Ibu dan Bapak guru saat mengerjakan ujian ulangan. Silakan Bapak Ibu isikan cerita refleksi Bapak Ibu terlebih dahulu. Ketika Bapak Ibu telah menyelesaikan aktivitas dan cerita refleksif untuk materi yang kedua, maka selanjutnya Bapak Ibu klik materi yang ketiga untuk mempelajari aktivitas dan latihan pemahaman serta mengisi cerita refleksif. Silakan Bapak Ibu selesaikan dulu untuk aktivitas pada materi yang ketiga, yaitu merumuskan modul ajar. Baiklah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu telah selesai belajar materi dengan cara menyelesaikan aktivitas yang ada, maka selanjutnya kita coba mengerjakan latihan pemahaman. Disediakan 3 pertanyaan. Yang pertama, komponen modul ajar yang menjelaskan keterampilan murid yang harus dikuasai saat akan mempelajari suatu topik disebut kompetensi prasyarat. Klik jawab, klik lanjut. Pertanyaan kedua,
Merancang modul ajar sebenarnya adalah proses kita merancang kegiatan belajar. Hal-hal yang perlu ditentukan saat merancang modul adalah rincian kegiatan, bahan ajar, dimensi profil Pancasila. Berarti jawabannya adalah semua benar. Klik jawab, klik lanjut. Pertanyaan terakhir, berikut kondisi-kondisi yang membuat kita perlu memodifikasi modul ajar, kecuali Bapak Ibu, kecuali berarti capaian pembelajaran yang berbeda. Klik jawab, klik lanjut. Selamat, latihan pemahaman terkait dengan merumuskan modul ajar telah selesai. Kita klik kembali ke materi. Yang selanjutnya harus Bapak Ibu guru lakukan adalah menuliskan cerita refleksi, di mana di sini ditanyakan, menurut Ibu dan Bapak guru pembelajaran yang membosankan itu pembelajaran yang seperti apa? Silakan Bapak Ibu tuliskan refleksi terlebih dahulu. Ketika Bapak Ibu telah menyelesaikan aktivitas dan cerita reflektif untuk modul yang ketiga, maka yang selanjutnya Bapak Ibu back untuk mengerjakan post testnya. Langsung saja Bapak Ibu kita klik kerjakan post test. Di sini disediakan pedoman mengerjakan. Langsung saja kita klik mulai kerjakan post test. Disediakan 9 pertanyaan. Pertanyaan pertama, berikut pernyataan yang bukan merupakan kriteria dari pemahaman bermakna adalah pemahaman praktis. Klik selanjutnya. Pertanyaan nomor 2, tidak semua pertanyaan yang diajukan guru kepada siswa adalah pertanyaan pemantik. Wiggin dan McTagg dalam bukunya The Understanding by Design menyatakan bahwa ada beberapa pertanyaan yang hanya mencari jawaban resmi dan benar, alih-alih membutuhkan jawaban dan penyelidikan yang mendalam. Jenis pertanyaan seperti ini akan mempersingkat proses penyelidikan yang sebetulnya diperlukan sebagai jantung pemahaman. Berdasarkan hal tersebut, manakah yang merupakan pertanyaan pemantik? Maka jawabannya ini Bapak Ibu. Seorang guru ekonomi bertanya, apa pentingnya bagi kita mengetahui fakta angka inflasi naik setiap tahunnya? Selanjutnya kita klik selanjutnya. Pertanyaan nomor 3. Produk akhir merupakan salah satu asesmen sumatif, yaitu asesmen untuk evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Salah satu tujuan dari adanya asesmen ini adalah yang pasti mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Klik selanjutnya, pertanyaan nomor 4. Pak Markus sedang merancang asesmen untuk pembelajaran ekonomi. Rencananya ia akan meminta murid menuangkan pemahamannya terkait dengan dampak globalisasi dalam bentuk kampanye. Pak Markus memberikan kebebasan pada murid untuk memilih media kampanye selama pesan kampanye dapat tersampaikan dengan baik. Saat membuat rubrik, aspek-aspek yang tepat untuk mengukur asesmen tersebut antara lain yang ini Bapak Ibu: sistematika kampanye, kualitas konten, orisinalitas, dan efektivitas media. Klik selanjutnya. Pertanyaan nomor 5. Indikator pencapaian kompetensi ditentukan berdasarkan sudah pasti tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Klik selanjutnya. Pertanyaan nomor 6. Pernyataan berikut yang salah tentang modul ajar adalah yang C Bapak Ibu. Komponen dalam modul ajar bisa disesuaikan dengan kebutuhan guru. Klik selanjutnya. Pertanyaan nomor 7. Ibu Yuki sedang melaksanakan PJJ. Ia hendak menggunakan modul ajar yang tersedia untuk pembelajaran selanjutnya. Setelah mempelajari modul, ia mendapat hal-hal berikut ini. Yang pertama, isi modul ajar untuk pembelajaran luring. Yang kedua, modul ajar menyediakan lembar aktivitas yang bisa mengasah kemampuan berpikir proses. Yang ketiga, modul ajar menyediakan rancangan asesmen yang bisa mendorong kompetensi muridnya secara menyeluruh. Jika akan menggunakan modul ajar tersebut, modifikasi yang perlu Ibu Yuki lakukan adalah yang pasti menyiapkan sarana seperti teknologi pendukung yang bisa mengakomodir aktivitas belajar. Kita klik selanjutnya. Pertanyaan nomor 8. Berikut merupakan peran media ajar dalam proses pembelajaran yang berpusat pada murid, kecuali sudah pasti menggantikan peran guru dalam mengajar. Klik selanjutnya. Pertanyaan terakhir. Pak Robert sedang mempelajari modul ajar yang didapatkannya dari platform Merdeka Mengajar. Karena mayoritas muridnya tidak memiliki telepon genggam untuk mengakses internet,
Ada beberapa aktivitas dalam modul ajar yang tidak bisa ia terapkan. Oleh karena itu, ia memodifikasi aktivitas menjadi kegiatan serupa namun tidak memerlukan telepon genggam. Upaya modifikasi modul ajar yang dilakukan Pak Robert tergolong yang pasti modifikasi modul belajar. Ketika seluruh pertanyaan sudah terchecklist semua, maka yang berikutnya harus Bapak Ibu Guru lakukan adalah cek ulang jawaban. Pastikan seluruh soal sudah terjawab dan jawabannya sudah benar. Bila mana sudah, klik kumpulkan. Luar biasa pemahaman Bapak Ibu terkait modul kedua, yaitu membuat dan memodifikasi modul ajar, dinyatakan sangat baik. Selamat Bapak Ibu Guru hebat. Ketika sudah terchecklist semua, maka otomatis modul kedua membuat dan memodifikasi modul ajar sudah selesai Bapak Ibu. Yang berikutnya tinggal modul ketiga, yaitu modul terakhir untuk topik perencanaan pembelajaran SMK SMA. Baiklah Bapak Ibu, sekarang kita akan mempelajari dan sekaligus membahas modul terakhir, yaitu modul ketiga, refleksi dalam pembelajaran terkait dengan topik perencanaan pembelajaran. Langsung saja Bapak Ibu klik untuk mempelajari materi. Kita klik belajar materi. Di sini disediakan aktivitas berupa 2 video pembelajaran, kemudian latihan pemahaman dan cerita refleksi. Langsung saja Bapak Ibu buka untuk mempelajari materi yang ada. Bila mana Bapak Ibu telah mempelajari materi yang ada, maka selanjutnya adalah klik latihan pemahaman. Di sini disediakan 2 soal latihan. Yang pertama, berikut hal yang bisa dilakukan untuk memfasilitasi murid dalam berefleksi kecuali Bapak Ibu berarti yang ini, meminta semua murid menunjukkan hasil refleksinya. Klik jawab, klik lanjut. Pertanyaan kedua, murid di fase D diharapkan dapat melakukan refleksi untuk hal yang berkaitan dengan karir yang akan dipilihnya nanti. Jawabannya sudah pasti salah. Klik jawab, klik lanjut. Selamat, latihan pemahaman untuk materi yang ketiga, yaitu refleksi dalam pembelajaran selesai. Kita klik kembali ke materi. Yang berikutnya adalah Bapak Ibu tuliskan cerita refleksinya, di mana di sini disediakan pertanyaan. Setelah mempelajari materi ini, saya menyadari beberapa tantangan yang akan dihadapi saat melakukan refleksi, yaitu apa saja dan apa yang akan Bapak Ibu lakukan. Silahkan diisikan terlebih dahulu Bapak Ibu. Action. Ketika Bapak Ibu telah menyelesaikan aktivitas dan cerita refleksif dalam refleksi pembelajaran, yang selanjutnya Bapak Ibu klik kembali untuk mengerjakan post testnya. Langsung saja kita kerjakan Bapak Ibu. Di sini disediakan pedoman mengerjakan post test. Langsung saja kita klik mulai kerjakan post test. Tersedia 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama, perhatikan beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, metode apa yang paling membantu memahami topik ini? Kedua, saat mengerjakan proyek ini, keterampilan apa yang bermanfaat untuk karir yang ingin kamu tekuni nanti? Yang ketiga, kemampuan apa yang meningkat atau baru kamu dapatkan saat melakukan proyek ini? Yang keempat, apa target yang mau kamu capai pada pembelajaran selanjutnya? Yang kelima, apa yang akan kamu lakukan untuk mencapai target tersebut? Pertanyaan yang tidak tepat ditanyakan saat refleksi bersama murid fase D adalah keterampilan apa? Berarti yang B. Klik selanjutnya. Pertanyaan nomor 2. Pertanyaan yang paling tepat diajukan untuk membantu murid memonitor kemajuan belajar mereka adalah apa yang kamu pelajari tentang diri kamu saat mengerjakan proyek ini? Berikutnya, klik selanjutnya. Pertanyaan nomor 3. Perhatikan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apakah setelah sekolah kamu akan pulang? Yang kedua, apakah kamu mau menunjukkan hasil karyamu? Yang ketiga, apa yang membuatmu senang hari ini? Yang keempat,
apa yang sedang kamu buat? Yang kelima, apa yang telah dipelajari hari ini? Yang keenam, jika bisa berganti peran apa yang ingin kamu coba? Mengapa? Pertanyaan di atas yang termasuk ke dalam pertanyaan refleksi adalah apa yang membuatmu senang, dan jika bisa berganti peran apa yang ingin kamu coba? Berarti 3 dan 6, yang D Bapak Ibu. Klik selanjutnya. Pertanyaan keempat, dalam membuat pertanyaan refleksi yang dapat dijadikan sebagai acuan adalah sudah pasti fase murid. Klik selanjutnya. Pertanyaan terakhir, Bu Enda adalah seorang guru SMA. Beliau sudah menyusun dan menyiapkan beberapa pertanyaan untuk melakukan refleksi pembelajaran. Tetapi salah satu muridnya bernama Rendra belum dapat melakukan refleksi dengan mendalam karena belum terbiasa melakukan refleksi. Salah satu cara yang bisa Bu Enda lakukan untuk memfasilitasi Rendra berefleksi adalah yang pasti adalah yang C, memberikan pertanyaan tambahan yang memandu. Ketika Bapak Ibu sudah memastikan bahwa seluruh pertanyaan sudah terchecklist, maka berikutnya klik cek ulang jawaban untuk memastikan bahwa seluruh nomor sudah dikerjakan dan jawabannya sudah benar. Bila sudah, maka klik kumpulkan. Luar biasa, pemahaman Bapak Ibu terkait dengan modul refleksi dalam pembelajaran dinyatakan sangat baik. Kita klik kembali ke modul. Selamat, Bapak Ibu telah berhasil menyelesaikan topik ketiga, yaitu perencanaan pembelajaran. Untuk yang selanjutnya, silakan Bapak Ibu membuat rencana aksi nyata. Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini Bapak Ibu. Terus semangat untuk mempelajari pelatihan mandiri Merdeka Belajar. Jangan lupa untuk klik like, comment, subscribe, dan klik lonceng notifikasi agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info menarik lainnya. Sampai sini dulu untuk video kali ini Bapak Ibu. Terima kasih telah belajar bersama. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.